Ya, kita buka dulu ratapannya. Pasal 3. Nah, setelah ini ada sesuatu yang mungkin agak sedikit keliru ya. Ayat yang terutama ayat 22 dan 23 saya bacakan ya. Dan ini ayat dipakai sebagai satu kekuatan yang tanpa tahu konteksnya. Jadi saya sering kali mendengar lagu juga, lagu-lagu yang secara umum ya, karangan-karangan itu, dan memakai ayat ini sebagai ayat yang terlepas dari konteksnya, dan ini sangat berbahaya ya. Saya akan bacakan. Ratapan 3 ayat 22, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah ini sering ya, jadi banyak syair lagu Kristen, lagu gereja yang memakai ayat ini, ya khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan yang berhasil, kehidupan yang ditolong Tuhan, dan banyak hal ya. Tetapi mereka lupa bahwa konteksnya ini adalah masa pembuangan. Nah ini yang sangat berat sebenarnya. Jadi masa pembuangan itu artinya bahwa Tuhan akan dengan sengaja dan dengan direncanakan Tuhan akan membuang bangsa Israel karena Dia Maha Tahu dan Dia Maha Kuasa berdaulat, maka Dia menghajar bangsa Israel, dan hajaran ini ajaran yang terakhir ya. Pembuangan itu adalah satu titik kesabaran Tuhan yang terakhir bagi bangsa Israel, dan kemudian anaknya datang, kasih setia itu terwujud di dalam Kristus, dan itu menyatakan diri. Dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, tidak ada habis-habisnya rahmatnya. Dan dikatakan juga bukan hanya tidak habis-habis ya, selalu baru tiap pagi, tiap kita hidup, tiap kita melakukan apapun, saudara mengalami satu refreshing ya, satu kesegaran, satu rejuvenating, yaitu dalam bahasa kalau kita kecantikan itu disegarkan gitu ya. Nah, saudara kalau saudara lihat di layar ya, di layar itu ada satu lukisan atau satu gambaran tentang hal yang indah, yang luar biasa antara gelap dan terang. Nah itu digambarkan dengan seperti ya, ini ya, seperti memproyeksikan sesuatu yang sulit untuk kita dapat gambarannya. Nah ini saya dapatkan satu gambaran dari sumbernya yang sudah ada di bawah itu. Ya, saudara, ini adalah gambaran yang terang dan gelap, buruk dan jahat gitu ya, baik dan buruk gitu. Nah ini digambarkan yang terang itu dan yang gelap. Jadi itu burung-burung merpati gitu kan, yang sini burung gagak gitu kan, itu gelap dan terang, dan itu situasinya sangat beda. Di sini situasi padang gurun yang rusak, yang kering kerontang, di sini yang segar, terus pohonnya bagus, ada bunganya. Nah ini semua satu gambaran ya, ini sangat bagus lah kalau kita lihat sebagai gambaran yang betul-betul kita bisa ambil contoh dan juga ekspresinya ya, walaupun ini nggak sempurna ya, ini cuma gambaran aja, membantu kita untuk melihat kondisi yang ada. Nah, ayat yang ke-23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi saudara, sesuatu yang tidak berhenti itu bukan hanya berjalan terus. Dan kadang-kadang kalau sesuatu yang berjalan rutinitas, formalitas, dan itu betul-betul yang kita alami seperti kita kerja tiap hari, kita bisa bosen ya. Dan orang Kristen nggak ada yang nggak bosen, pasti bosen. Nah, di sini ayat ini menyatakan bahwa selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Karena begitu besar setiamu, jadi apa yang kami pikirkan, kami rasakan, aduh saya kok sengsara ya, saya kok menderita ya, saya kok kesulitan. Nah, saudara, di situ kita lihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kondisi kita ngerti, nggak ngerti, kita dapat nangkep atau tidak dapat nangkep, kita bisa merasakan atau tidak bisa merasakan, kita bisa memikirkan atau kita bisa mengolah dalam pikirannya, oh ya sih saya bisa ngerti ini, atau kita nggak ngerti seperti Ayub, kondisi-kondisi yang dia nggak ngerti ini kenapa sih seperti ini, sampai akhir pun dia nggak ngerti. Nah itu tujuannya apa Tuhan sebenarnya ya, di situ kita akan lihat ini. Nah oke ya, nah kita lihat sekarang ayat yang pertama di atas, ratapan pasal 3 ayat yang pertama. Saudara, judulnya penghiburan dalam penderitaan. Jadi konteksnya ini adalah penderitaan bangsa Israel, konteksnya. Ya, ini konteks penderitaan bangsa Israel. Dikatakan penghiburan dalam penderitaan. Siapa yang sengsara? Siapa yang menderita? Siapa yang
mengalami satu yang begitu besar itu, sampai begitu sulit hidup, sampai mau mati pun susah. Nah, kondisi itu siapa sebenarnya? Adalah Nabi Yeremia yang menuliskan ini. Ya, ini kita lihat ini ya sekarang ya. Kita supaya tahu konteks gambarannya, nanti saya jelaskan yang pasal 3 ayat 38. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Nah, cambuk murkanya, nya itu artinya Allah sendiri. Nya, ya, Allah sendiri. Cambuknya, dipukulnya. Nah, gitu kan, cambuknya, ayat 2. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia. Jadi siapa itu? Allah sendiri yang membimbing seluruh dan memimpin serta menyatakan apa maksud Allah dalam hidup Yeremia dan bangsa Israel. Itu Allah sendiri. Murkanya, cambuknya nanti itu, cambuk murkanya gitu kan. Itu bukan orang lain, bukan iblis. Allah sendiri yang menghajar, membuat Israel menderita, hancur seperti itu. Itu Allah sendiri. Nah, ini sesuatu yang kita harus tangkap dulu ini. Allah berhak menghajar anaknya, Allah berhak mengasihi anaknya, Allah berhak menjaga anaknya, tetapi semua itu ada satu pagernya, ada satu batas-batasnya, ada satu lingkupnya. Lingkupnya apa? Kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan keadilan Tuhan. Jadi kita nggak bisa hidup sembarangan, kita nggak bisa hidup asal-asalan. Kenapa? Karena kita harus sesuai dengan karakter sifat Allah. Bapa itu sempurna, maka kesempurnaan Allah itu bagian dari kita. Lupa, kita kan nggak sempurna, betul. Karena kamu nggak sempurna, maka butuh yang sempurna. Nah, kesempurnaan itulah yang terus-menerus hadir dan membawa kita terus disegarkan baru tiap hari. Untuk apa? Menerima jaminan kesempurnaan dan hidup tanpa cacat celah, tanpa kerut, dan tanpa tergoyahkan dari karya Allah di dalam Kristus. Kasih setianya ya terwujud dalam Kristus. Nah, ini jelas ya. Saya tidak baca semuanya sampai bawah, tapi hubungan Yeremia dengan Allah itu betul-betul hubungan yang terkait sangat erat. Ya, sesungguhnya aku dipukulnya. Jadi siapa yang memukul dia? Yang menghajar dia, membuat dia menderita. Allah sendiri. Melalui siapa? Ya melalui bangsa Israel kan. Karena Nabi itu ditolak dan kemudian digebukin dia, dihukum, dimasukkan ke dalam lubang sumur, terus dikasih air dan ditenggelamkan gitu. Waduh, itu sadis sekali. Jadi dikatakan sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dan tangannya yang sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Sudah ini kondisi kejiwaan, kondisi fisik, kondisi seluruh hidup Yeremia itu. Wah, itu kalau kita ngomong mirip dengan Ayub atau nanti proyeksinya kepada penderitaan Kristus yang jauh lebih ya mentok itu, yang sempurna itu ya. Jadi dia menerima penderitaan dengan sempurna. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Jadi hidup nggak bisa nggak susah. Dia kepingin nggak susah, kepingin nggak sedih, nggak bisa. Dia pasti susah, pasti sedih. Jadi dikatakan ia mengelilingi aku dengan tembok kesedihan, tembok yang disebut dengan kesusahan, penderitaan, dan itu nggak bisa keluar gitu. Sampai mati, Yeremia. Jadi kalau orang mengatakan bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang harus dihindari, kesulitan harus dihindari, kita harus hidup yang menjadi kepala, nggak menjadi ekor, sebenarnya itu semua nggak ada di Alkitab, dalam arti bahwa itu kiasan itu bukan kiasan yang kemudian kita hidup mudah, terus kemudian disenangkan oleh Tuhan, kita nggak ada kesulitan, jalan kita lancar, bukan seperti itu. Ya. Oke, nah kita lanjutkan sekarang. Dikatakan di sini, ayat yang 7, ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan ranteng berat, seperti seorang tawanan. Ya. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong pada Tuhan, ia tidak mendengarkannya, doaku itu. Jadi dia udah berdoa, Tuhan, gimana kok kamu kok nggak bergerak apapun, kok tidak menolong saya, kok membiarkan saya, kenapa Tuhan? Nah, saudara, nanti intinya di sini adalah satu spiritualitas yang akan kita temui, ya, akan kita dapatkan itu apa? Spiritualitas hidup di dalam penantian. Nah, saudara, ini berdiam bersama dengan Tuhan itu adalah melebihi daripada hikmat dan melebihi dari harga emas, perak, dan kekayaan apapun.
Jadi menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan menjalaninya dengan rasa ucapan syukur walaupun sulit, menderita, dan pedih, dan betul-betul sengsara. Nggak ada baiknya hidup kita, sama gitu kan, sampai terjadi seperti itu, seperti Ayub. Saudara, keindahannya itu apa? Keindahannya adalah kita menerima satu kondisi rohani yang dibawa ke dalam kondisi rohani yang mempercayakan seluruh hidup kita berdiam dan jangan ngomong apapun, apalagi mengeluh. Nah, kita akan baca ayatnya nanti ya, di ayat 39, 38, 39 dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan ya, jadi ia menutup segala jalan keluarku, ia merintangi jalanku dan menjadikannya tidak terlalui. Dan ayat 11, ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Iya terus. Dan dicambuk, dihajar, dipanah, dijadikan tertawaan, terus kemudian disiksa dengan berat, dan dikatakan tembok-tembok kesusahan tidak pernah lepas daripada hidupku, dan aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Bayangkan saudara, kepahitan, hidup pahitnya luar biasa. Ini sangat lengkap sekali. Dan dikatakan ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, dan bukan hanya di situ, ia memberi aku minum ipuh. Merasakan bagaimana brengseknya, bejatnya, dan rusaknya bangsa Israel itu. Dan dikatakan seperti dia menderita yang luar biasa dan seperti minum ipuh. Nah, sesuatu yang sangat sangat pahit sebenarnya. Dan saya tidak meneruskan ya. Dan ini terus sampai akhirnya kita lihat ayat yang 25 ya, 25. Nah, di dalam seluruh keberdosaan, kejatuhan dan pemberontakan manusia, Yeremia melihat bahwa bangsa Israel di dalam dosanya dan mereka yang salah, mereka yang hancur, mereka menghancurkan hidupnya, mereka membelakangi Tuhan, mereka nyalahkan Tuhan. Jadi bukan mereka sadar, mereka kemudian istilahnya orang merenungkan gitu kan, ya saya salah ini ya. Kenapa saya seperti ini? Kenapa Tuhan seperti ini? Bukan minta datang pada Tuhan, berdoa, bergantung pada Tuhan. Dia malah orang-orang Israel ini, bangsa Israel ini malah mengolok-olok Tuhan dan mencaci maki Tuhan, mengeluh pada Tuhan dan mempersalahkan Tuhan. Padahal mereka itu yang bejatnya itu mereka yang salah, mereka memberontak, mereka nggak ikut aturan Tuhan, mereka tidak ikut perjanjian Tuhan, mereka tidak menempatkan Allah di tempat yang tertinggi dan menggantungkan hidup pada Allah, dia menggantungkan pada tentara-tentara dan bangsa-bangsa yang besar, dan mereka ketakutan dan mereka lari dari Tuhan. Mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap beribadah tiap hari Sabat, tapi hatinya itu condong kepada seluruh kehidupan ini. Nah, ini dibenci oleh Tuhan. Jadi kita tiap minggu menyembah Tuhan, tapi setiap hari kita itu dipimpin dengan apa? Dengan seluruh daripada hidup kita yang seperti dunia. Kepikiran ini, kepikiran itu. Kemudian kita seringkali mengeluh pada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Dan kalau sudah keluarnya sudah puncak, nah saudara di situ, Tuhan itu selalu memberikan batas-batasan. Kita tidak boleh melewati batas sampai kemudian melanggar seluruh kesetiaan kekudusan Tuhan. Nah, kita pasti akan diajar Tuhan. Ya, dan kita harus tahu itu. Nah, ini ayat yang 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap padanya. Justru kita berharap pada siapa? Dalam seluruh kondisi hidup kita. Kita lihat manusia, wah kalau saya berharap pada keluarga saya, bisa nolong saya waktu susah. Wah kalau saya berharap pada orang-orang yang baik ya, orang-orang di dalam seluruh kehidupan teman-teman kita, apalagi sepelayanan, kita bisa mengerti, ya paling enggak mereka kan bisa ngerti kan saya dalam kesusahan. Saudara, jangan pernah berharap pada manusia. Kenapa? Manusia itu, kalau kita menjadikan kita mempercayai manusia, mengharap pada manusia, saudara, kita akan kecewa luar biasa. Sangat-sangat luar biasa kecewa. Kalau kita mempercayakan pada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, Tuhan berdiam, itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita satu jalan, satu hadiah, satu anugerah yang akan diberikan pada kita. Jadi bukan masalah fisik, bukan masalah kekayaan, kehormatan, kedudukan, pekerjaan, bukan. Tapi Tuhan akan membanjiri kita dengan apa?
Kasih setia Tuhan menenangkan kita, membuat kita tuh tenang, nyaman, kita bergantung pada Tuhan. Dan kita nggak mau mikir yang lain, dalam arti saudara bukan tidak bertanggung jawab ya, tapi kita harus berpikir hanya kepada Allah yang tahu segala galanya dan menyediakan kita, membuat kita kemudian bergerak, kita aktif, dan kita bekerja, kita melayani, dan kemudian kita meminta tolong pada Tuhan, dan Tuhan buka jalan. Saudara. Dan itu pengalaman hidup saya selalu gitu. Dan tidak pernah Tuhan tidak memberikan kita satu jalan kasih setianya. Dan kemudian terwujud dalam apa? Dalam berkat-berkat yang kita alami. Ataupun Tuhan tidak memberikan itu, kita tetap setia pada Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan saluran-saluran berkat. Atau bahasa aslinya channel of blessing. Dari berbagai cara, bahkan yang bukan orang kita percayai, orang kita kemudian harapkan, oh ini kan kita bisa harapkan, oh ini kan papa saya bisa harapkan, oh ini anak saya kaya, bisa saya harapkan. Kenapa nggak memelihara saya? Kenapa saya ditaruh di panti jompo? Kenapa anak saya nggak mau hidup dengan saya? Dari kecil itu saya pelihara loh Pak Agung. Itu ada, saudara. Seorang perempuan yang caci maki anaknya, saudara. Kenapa? Udah mamanya udah tua gini nggak bisa jalan, kena osteoporosis, kemudian tulang-tulangnya mulai kering gitu kan, terus dia jalannya susah, anaknya nggak ada yang mau datang merawat dia, nggak mau dikasih suster juga, dia nggak mau merawat, nggak mau nengokin, sampai bertahun-tahun dibiarin mamanya, sampai mati pun mereka nggak ngurusin. Nah, terus dia kemudian berharap pada anaknya, terus nungguin anaknya. Saudara, ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Berharaplah kepada Tuhan. Nah, kalau kita berharap pada Tuhan, bukan berharap pada anak kita berharap pada anak nggak bisa berubah dari dirinya sendiri. Seorang manusia tidak bisa bertobat dari dirinya sendiri. Dari mana? Ya dari Tuhan. Jadi bagaimana saya bisa mengharapkan anak saya bisa kembali? Ya berharap pada Tuhan, bukan berharap pada anak yang nggak bisa diharapkan. Jadi berharap pada Allah yang harapan yang sempurna, yang akan kita mendapatkan harapan itu dengan apa? Allah bisa membuka hati anak kita, bisa membuka hati siapapun untuk menolong kita. Nah, kemudian saya tanya saudara, orang tua ini, AI, ya, setiap hari AI itu yang nolongin siapa? Oh, ada yang nolongin saya, bukan anak saya. Itu anak yang remaja itu, dia lihat saya kasihan, dia tiap hari tolong saya, ngengek, pipis, semua ditolongin. Terus saya beritahu dia, kamu melihat anak yang kamu harapkan nggak datang-datang, dan kemudian, perhatikan, yang kemudian ada anak disediakan Tuhan yang membantu kamu. Kamu nggak merasakan itu kasih dia Tuhan. Nah, ini kerohanian kita tuh hancurnya di sini, mengharapkan anak nggak datang, tapi diberi anak memelihara kita tiap hari. Kita nggak mikir itu dari Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, ini loh aku kirim anak ini memelihara kamu. Nggak usah dibayar. Dia dengan sukarela. Karena dia tergerak hatinya belas kasihan. Dan Tuhan gerakkan itu pada anak itu. Dan memelihara dia. Dia masih mikir anaknya terus. Oh ini anak saya nggak datang. Padahal Tuhan membanjiri dia dengan kasih setianya. Kenapa saudara bisa terjadi seperti ini? Seorang ibu seperti ini. Ya karena dia tidak memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Dia dibanjiri dengan pikiran-pikiran kesengsaraan, penderitaan, sedih, aduh anak saya seperti ini. Nah ini yang mengunci kita, sehingga kita tidak mengalami kasih setia Tuhan. Yang baru tiap hari. Jadi kalau kita lihat anak itu datang, saya beritahu, AI, kalau dia datang harusnya AI kan bersyukur. Kenapa? Oh Tuhan sediakan anak ini datang lagi memelihara saya, menolongi saya, bahkan kemudian membelikan saya makanan, dan dengan walaupun bukan uangnya dari anak itu karena itu nggak punya uang, tapi kita lihat dia mau ke sana kemari datang, wah saudara itu luar biasa. Dan kita diberitahu oleh Tuhan, ini loh kasih setiaku, tiap hari datang menyegarkan kamu, menolong kamu, terus tidak ada habis-habisnya kasih setia Tuhan. Nah seringkali kita berpikir apa? Sebaliknya, saudara. Orang yang di kolam Bethesda 38 tahun dalam penderitaan itu dan berada di kolam Bethesda, berapa tahun kita nggak tahu, nggak dijelaskan. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mengharapkan apa? Waduh, mengharapkan apa? Mengharapkan yang tidak bisa diharapkan. Malaikat datang menggoncangkan air yang merupakan tanda petik mitos itu kan, yang bukan kebenaran sesungguhnya sebenarnya. Wah, ada goncangan, oh mereka masuk, yang masuk pertama itu sembuh. Nah dia bagaimana mau masuk pertama? Oh dia lumpuh, yang ngangkat dia siapa? Ya mungkin keluarganya nungguin tiap hari, anaknya, mungkin istrinya, mungkin saudaranya. Lama-lama, setahun, sehari, 2 hari, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, bosen saudara. Kan nunggu-nunggu.
Ya mungkin kalah dengan yang lain. Nah, 38 tahun dalam penderitaan, apa dosanya orang di kolom Bethesda ini? Namanya nggak disebutkan. Dosanya apa? Dosanya adalah dia diikat dengan harapan yang tidak bisa diharapkan. Ini spiritualitas daripada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia tidak mau mengharapkan pada Israel untuk berubah. Nggak bisa kamu berubah. Dan dia mengharapkan Tuhan supaya mengubahkan hati orang Israel. Dan Tuhan hajar itu. Ya memang harus begitu. Tuhan berikan kegelapan. Tuhan berikan semua keburukan-keburukan. Saudara, itu untuk apa? Untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Ya. Dan kita bersyukur untuk hal ini. Nah, ini konteksnya, saudara. Jadi kalau orang menyanyikan lagu besar kasih setiamu, saudara, itu bukan konteks wah kita kemudian dibawa dalam satu kehidupan yang nyaman, kehidupan, bukan, saudara. Itu kita sedang di dalam konteks penderitaan yang luar biasa, saudara. Kita sedang membelakangi Tuhan, kita sedang mengolok-olok Tuhan, mengeluh pada Tuhan. Nah, dikatakan di situ ya gambaran penderitaan penghakiman bangsa Israel. Di dalam kuasa pemeliharaan Allah, Tuhan kemudian melihat dosa yang tidak bisa kemudian ditolerir oleh Tuhan. Tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan. Dan Tuhan menghajar bangsa Israel. Tidak menjadikan anak yang manja. Dia hajar anak-anaknya. Dan kemudian Tuhan menyatakan, kalau kamu tetap seperti itu, aku akan binasakan engkau. Nah, itu semua keluar dari perkataan Tuhan. Karena Allah berdaulat dan dia tahu sejauh apa sih kamu itu keras kepala, keras hati. Dari mana kamu bisa keras hati, keras kepala? Ya dari Tuhan sendiri. Tuhan biarkan dosa kita jadi keras. Kalau tidak ada kasih Tuhan, tidak ada kelembutan dari Tuhan, tidak ada belas kasihan. Oh, setiap manusia itu menjadi bangsa yang tegar tengkuk semua. Nggak bisa bertobat. Fir'aun nggak bisa bertobat. Ahasiaworus nggak bisa bertobat. Raja-raja yang Darius nggak bisa bertobat. Dan semua raja-raja besar Babilonia, itu raja Persia, Media, raja-raja Romawi, Mesir, nggak ada yang bertobat. Walaupun mereka melihat betapa luar biasanya Allah menyertai negara mereka, memelihara negara mereka, menjaga negara mereka dengan anak-anak mereka, dengan Yusuf, dengan Daniel, dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi apa? Mereka berterima kasih pada Tuhan. Mereka kemudian berubah hatinya? Enggak, saudara. Ya. Nah, itu kita belajar. Jadi, saudara, kita lihat di sini ayat selanjutnya. Ya, kita lihatin. Ayat yang ke-27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nah, saudara, kuk itu kalau Tuhan Yesus katakan meringankan, bukan memberatkan. Jadi kalau kita hidup di dalam kekudusan, saudara, itu beratnya luar biasa. Tetapi saudara, itu memerdekakan kita dari segala bentuk tipu muslihat daripada kegelapan iblis yang akan menjatuhkan dan kemudian membinasakan kita. Kenapa Tuhan memberikan kuk yang membebaskan kita? Karena kalau kita nggak diberi kuk, saudara, kita akan bebas dan kita kemudian melawan Tuhan sebebas-bebasnya. Nah, itu tujuan Tuhan. Akulah lemah lembut, datanglah padaku. Aku akan memberikan kuk yang akan memerdekakan kamu, melegakan kamu, meringankan kamu, menyegarkan kamu, memulihkan kamu. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus itu sebenarnya itu menutup dan menyempurnakan dan menggenapi seluruh hidup Ayub, seluruh hidup Abraham, Yakub, Ishak yang dalam kesusahan penderitaan mereka itu digenapi oleh sempurna oleh Kristus. Dan itu menunjukkan pada satu karya Kristus yang sangat indah. Ya, dikatakan di sini. Dan dikatakan biarlah yang merebahkan diri dengan mukanya dalam debu dan mungkin ada harapan. Nah, saudara, arti debu itu artinya sampai ujung kematian kita. Jangan pernah kehilangan harapan. Saudara, hati-hati ya. Saya katakan ini hati-hati. Kenapa? Kalau kita kehilangan harapan dan kemudian kita mengeluh pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan, saudara, itu tandanya kita akan dibinasakan Tuhan. Kita akan dibuang Tuhan selamanya. Jadi kalau kita terus-menerus seperti itu, walaupun Tuhan sudah berkati, walaupun Tuhan kirim kita tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur, saudara, artinya kamu bebal. Ya, kamu bebal. Dikatakan di situ. Ya, kita lihatin. Oke, selanjutnya. Ya, kita lihat. Ayat 38. Nah, sekarang kita lihat ya, dari 37. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi? Nah, saudara, luar biasa. Dari mulut yang maha tinggi. Dikatakan dengan jelas. Keluar hasil dari hikmat Allah. Rencana Allah, ketetapan Allah.
Allah yang berdaulat, yang berhikmat dan maha hikmat itu, keluar mulut yang maha tinggi, keluar apa yang buruk dan apa yang baik. Saudara, wah ini mengerikan sekali. Apa yang buruk dan apa yang baik. Ya. Jadi ini satu gambaran apa? Satu gambaran kita tercengang. Kenapa tercengang? Kita baru sadar. Duh, berarti kalau yang buruk terjadi ini dari siapa? Oh, dari setan ya. Oh, dari saudara, dari siapa? Tuhan bisa memakai musibah, Tuhan bisa memakai sakit penyakit, Tuhan bisa memakai tanda petik setan pun. Tapi semua ini dalam rancangan, dalam kuasa siapa mengizinkan itu? Ya Tuhan sendiri. Saudara, ini sesuatu Allah berdaulat atas apa? Oh, yang baik saja dia berdaulat. Dan kita juga pikir kalau ya Tuhan berdaulat, wah dia berarti saya menerima yang baik-baik saja. Allah berdaulat. Kalau tidak baik, penderitaan, kesusahan, kesulitan, wah ini Tuhan nggak benar. Nah, saudara, itu artinya kita tidak mengerti kedaulatan Allah, tidak mengerti pemeliharaan Allah. Ya, coba kita lihat ini. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ya, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Nah, saudara, ini kuncinya, saudara. Mengapa orang hidup mengeluh? Bukan hanya orang Israel, saudara, semua orang. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Nah, kita boleh mengeluh. Mengeluh apa? Oh, kok jadi lagi aku dosa lagi, jatuh lagi. Aduh Tuhan, kenapa ini? Tuhan, ini loh saya ini kok nggak bisa bertobat. Nah, keluhlah dirimu sendiri. Dosamu itu tandanya kamu akan bertobat. Kamu akan memiliki pertobatan sejati. Dari mana kita bisa tahu bahwa saya akan bertobat? Dari kamu sadar mengeluh akan dosamu. Nah, itu satu titik poin. Saudara-saudara, membalikkan daripada seluruh kerohanian kita. Kemudian kita menerima dan melihat kasih Tuhan dengan gamblang terang dan jelas. Apa itu? Kasih Tuhan itu mengalir pada saat apa? Engkau sadar tentang dirimu dan engkau mengeluh, ya Tuhan, aku memang bukan orang yang bisa bergerak dan kemudian bisa berbalik pada engkau. Dosaku, kecenderunganku, hatiku bengkok terus, nggak pernah bisa lurus, Tuhan. Dan itu seperti semua bangsa Israel, semua manusia. Tidak ada satu manusia yang bisa lurus hidupnya sempurna kecuali Kristus. Ikut kehendak Allah dalam segala sesuatu. Selalu bertanya pada Bapaknya, selalu berdoa pada Bapaknya, selalu memohon pada Bapaknya, kehendakmu lah kehendakku, rancanganmu lah rancanganku. Yang kau mau, aku mau. Yang kau ingini, aku ingini. Yang kau mau perintahkan, aku akan jalankan. Aku taat atas segala perintahmu. Apa yang kau utus, aku akan lakukan. Apa yang kau inginkan, aku akan jalankan. Dan seluruhnya. Dan itulah kuasa yang sempurna. Jadi Kristus di dalam seluruh ketidakbersalahannya, ketidakberdosaannya, kesuciannya itu, dia melihat itu. Dan Tuhan Yesus memberikan itu waktu dia mengangkut dosa kita. Dia memberikan supaya sadarlah bahwa dosamu tidak bisa engkau angkut sendiri. Dan kamu harus mengeluh, Tuhan, aku ini bagaimana? Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah, di dalam kalimat-kalimat seperti inilah, seperti Hana berdoa, seperti orang-orang dalam kesengsaraannya berdoa, seperti orang tua mamanya Agustinus, ya, Ibu Monica berdoa, dan dia berdoa terus, kenapa anak saya seperti Tuhan, sadarkan dosanya, Tuhan aku ini lemah sebagai mama, Tuhan berikan hati yang baru pada anak saya. Terus berdoa sampai 23 tahun, akhirnya Agustinus bertobat. Nah, saudara, itu kuncinya, saudara. Jadi bertenang, mengeluh tentang dosa kita, bukan mengeluh Tuhan, bukan mengeluh pada Tuhan. Iya sih, saya ini kenapa ya kok nggak bisa berterima? Ada banyak hal, seperti ibu tadi, yang ditolongi anak, anaknya nggak nolongi dia ditolong anak, tiap hari dia datang. Bukan hanya sehari dua hari, sudah lebih daripada 2 tahun. Dan dia nggak berterima kasih, terus nyalain anaknya, terus nyalain anak, terus nyalain. Dan Tuhan, bagaimana ini anak saya nggak mau datang? Padahal Tuhan berikan anak yang lain untuk menolong dia. Dia nggak pernah berterima kasih. Nah, ini hati yang bebal. Hati yang tidak bisa bertobat. Kenapa? Karena tidak mau merenungkan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Begitu banyak, saudara. Kejadian-kejadian itu yang begitu Tuhan itu baik. Sangat baik. Dan banyak sekali. Bahkan di dalam penderitaan musibah pun Tuhan baik. Kita sulit berpikir ini.
Karena Tuhan Maha tahu, di depan Dia tahu apa, bagaimana menyediakan kita, bagaimana mengajar kita, memulihkan kita. Dan Tuhan begitu mengenal siapa manusia yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Ya, oke, ayat yang ke-39. Mengapa orang hidup mengeluh? Saya tanya, saudara, mengapa hidup mengeluh? Ya karena dosamu. Ya karena kamu di dalam seluruh preferensi kecenderungan kita jatuh dalam dosa seperti itu. Dan kita nggak bisa keluar. Itu diikat luar biasa. Jadi kejatuhan itu, saudara, orang-orang kaum Puritan menyatakan dosa itu mengikat kita. Wah, saudara, itu begitu lekat, begitu menagihi, dan begitu ketagihan, adiktif, dan kita nggak bisa keluar dari sana. Dan balik lagi, seperti orang rokok, seperti orang minum, seperti orang semua kecanduan semua. Dan kalau sudah gitu, nggak bisa dia hidup, nggak jalani itu. Ya kecuali saudara bisa mengalihkan itu semua dengan kuasa Tuhan tadi. Jadi dikatakan mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Tanda seru. Dan ini perintah, saudara. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Tanda seru. Afirmatif. Dikonfirmasi oleh Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidupmu. Menguji dirimu. Ujilah aku, kata Tuhan. Memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Jangan berikan tanganmu pada dunia. Jangan berikan tanganmu pada seluruh emas perak. Tapi berikan tanganmu kepada tangan yang maha kuasa. Ya, dikatakan, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka, memberontak. Engkau tidak mengampuni kami. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tidak dapat menembus seluruh hadiratmu. Dan engkau tidak mengubah hatimu apapun. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami, semua seteru kami mengangkat mulutnya dan kami dihajar habis oleh bangsa-bangsa. Nah, saudara, kita belajar sekarang ya. Tentang apa? Tentang satu hal yang bisa kita pelajari, kesimpulan yang kita akan bawa. Ya. Oke, saudara. Nah, saudara perhatikan. Jadi Tuhan waktu memberikan penderitaan itu datang, kesengsaraan itu, kemudian musibah begitu banyak, dan kemudian bangsa-bangsa besar itu menghantam Israel, bukan 1-2 tahun, hampir 400 tahun. Dan setelah Tuhan Yesus kemudian datanglah masa perjanjian baru, Roh Kudus datang dan dicurahkan dan memelihara kita semuanya. Nah, ini pernah saya jelaskan, ya saya di sini nggak jelasin. Apa arti Roh Kudus itu kemudian berdiam selama-lamanya dalam hidup gereja Tuhan orang percaya dan termasuk kepada bangsa Israel. Dan kalau mereka tidak terima Roh Kudus pekerjaan ini, maka mereka tidak akan bisa menjadi bangsa Israel yang sejati. Ya, jadi ratapan pasal 3 38-39 itu tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, semua itu Tuhan tahu dan Tuhan rancang itu. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kamu yang jahat. Bukan Tuhan yang tidak setia, kamu yang tidak setia. Itu yang harus dia sadar kamu. Jangan mengeluh pada Tuhan, kenapa Tuhan kok kejam seperti ini? Membiarkan kami, mengambil orang tua kami dalam kesakitan, mengambil bayi kami, mengambil anak kami, mengambil. Kenapa Tuhan? Saudara, itu pikiran-pikiran yang membawa kita menjadi manusia yang betul-betul ini loh, kamu itu sudah berdosa. Ya, saudara, kita harus tahu. Jadi mengeluhlah yang harus kamu keluhkan, bukan mengeluh apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, termasuk penderitaan, kesengsaraan, sakit, penyakit, dan kesulitan, tanda petik, kemalangan datang dalam hidupmu, keburukan dalam hidupmu, saudara, itu semuanya menyatakan bahwa mengeluhlah atas dosamu. Jadi jangan mengeluhi Allah. Jangan menyatakan tindakan Allah itu selalu jahat, selalu nggak benar. Aku yang benar. Saya yang kemudian mengatur hidup saya, bukan Tuhan. Ya jelas, saudara. Waktu kita bisa mengeluh tentang diri kita, aduh Tuhan, benar Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan. Aku malu menghadap Engkau. Aku sungguh-sungguh sulit sekali untuk menerima Engkau. Ini Tuhan,
Aduh, kalau bisa Tuhan, apa saya layak untuk Tuhan terima? Nah, saudara, itu artinya bahwa kita sedang menerima kehidupan baru. Kenapa? Tanda hidup baru adalah seseorang mengalami satu transformasi, satu perubahan, satu diubahkan hidupnya, dan bukan diservis, diperbaiki, bukan, saudara. Diubahkan, dilahir barukan, diberikan jiwa hidup yang baru, roh yang baru, dan kemudian membukakan semua gambaran siapa ke diri kita. Jadi tahulah dirimu siapa dan betapa indahnya Tuhan, betapa kudusnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan barulah keluar itu. Nyanyian syukur itu. Setelah apa? Tahu siapa kita ini. Orang yang tidak bisa selurus apa yang Tuhan minta, kita lurus hati kita. Selurus Kristus menjadi jalan yang lurus. Kita nggak bisa, kita selalu akal-akal bulus. Yang selalu pikirannya itu fulus. Selalu pikiran seperti itu. Oh, saya nggak ada kerjaan. Nggak bisa saya. Nah, saudara, jangan berpikir berharap pada hal seperti itu. Tapi waktu engkau berharap pada Tuhan, saudara, kekuatan itu akan lahir dan kemudian menyegarkan jiwamu, menenangkan engkau, dan engkau penuh dengan sukacita dan enjoy, saudara, menikmati. Apa arti menikmati dalam bahasa Inggris? Joy, sukacita di dalam dirimu. Nah, itu artinya menikmati, enjoy, joy to the Lord. Barulah engkau bisa enjoy to the Lord. Ya, ini satu luar biasa, satu kosakata yang membuat kita sadar bahwa sukacita itu yang di dalam kita itu harus kita nikmati. Ya, inilah. Nah, nanti kapan kita akan bahas 5 ratapan dari Yeremia. Hari ini kita nggak punya waktu yang cukup ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa orang hidup mengeluh. Saudara, kenapa orang hidup mengeluh? Semua adalah di dalam satu perkataan. Jika engkau mengambil buah itu, engkau akan hidup di dalam dosamu dan engkau akan mati, akan binasa. Nah, itu semua di situ. Jadi salah satu kebinasaan kita adalah kita mengeluh, kita khawatir, kita tidak mau terima banyak hal yang kita tertutup kepada Tuhan. Dan kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Apapun, saudara, itu adalah akibat dari kejatuhan. Kesedihan, penderitaan di alam bangsa Israel akibat dosa dan pelanggaran bangsa Israel kepada Tuhan. Sedih, senang, baik, buruk, terang, gelap, semua dalam kuasa pengaturan Tuhan. Dan jika kita mengalami itu semuanya, jangan langsung menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun, atau menyalahkan dirimu sendiri. Tapi apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi berdiamlah dan lihatlah karya Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan betapa dia penuh dengan belas kasihan. Jadi semua dalam rencana kehendak Allah, rencana yang kekal, semua reaksi kita, tanggapan kita, atau kalau saya lebih baik respon ya, respon itu lebih bijaksana. Jadi reaksi kita yang reaktif itu, saudara, itu yang seringkali mendadak, itu yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita datang, kita tenang, kita merenung, kita tidak berbicara, kita semua mengolah dalam hati kita, dan kita mengeluh dosa kita. Nah ini saudara, ini satu yang sangat baik sekali ya. Mengeluh kok baik Pak? Iya, mengeluh dosamu itu karya Roh Kudus. Ya, kita harus tahu ini. Ya. Jadi selanjutnya, nah saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk memfokuskan pikiran kita. Ya, slide selanjutnya ya, slide selanjutnya. Kita diminta untuk memfokuskan pikiran kita kepada perasaan untuk menggali diri kita di dalam segala keburukan itu, bahwa Tuhan bisa menjadikan tai, saudara tahu tai, kotoran kambing, kotoran manusia, sampah itu menjadi pupuk, saudara. Dan itu pupuk yang terbaik dalam hidup manusia adalah kotoran manusia, kotoran-kotoran. Jadi semua kotoran-kotoran yang kita anggap itu penderitaan, kotoran-kotoran, saudara, itu merupakan satu cara Tuhan dan untuk mendewasakan kita dan mengerti tentang Kristus dalam penderitaannya. Nah itu, saudara, kotoran itu. Kalau kita mengalami penderitaan, kesulitan, saudara, itu merupakan pupuk dari Tuhan untuk memberikan pertumbuhan iman kita semakin kokoh, semakin sehat, dan semakin berbuah lebat, saudara. Pupuk itu kan bukan hanya menyehatkan, bukan hanya menumbuhkan. Dia akan memberikan hasil akhir, ya, tai itu, kotoran itu, pupuk itu memberikan hasil akhir buah yang berlimpah, nikmat, yang enak. Dari mana? Dari tai, saudara. Ya, dan ini nggak masuk akal ya, seperti tadi Tuhan.
Oh, tai kok berguna? Apa gunanya tai? Ya bagi kita apa gunanya penderitaan? Apa gunanya? Saudara, saudara harus tahu itu cara Tuhan untuk menumbuhkan, menyuburkan, dan menghasilkan buah dalam hidupmu. Saudara, saudara diberi sampah, diberi penderitaan. Untuk apa? Bukan menghancurkan kamu, bukan mengeringkan kamu, bukan merobohkan semua, bukan saudara. Memperkokoh, memperkuat, menimbun, dan menyegarkan terus. Wah, kita semakin luar biasa. Saudara, jadi disinilah Tuhan meminta kita, dan Tuhan dengan kuasa rohnya, kalau bahasa komputer, meriset. Tahu riset, saudara? Jadi bukan mengupdate ya, tapi meriset. Kalau update kan ya kesalahan aja ya diperbaiki. Enggak, ini meriset, diriset ulang komputer kita. Dan ditobatkan, diubah hatinya. Dan akhirnya kita bisa tahu, oh kelemahan-kelemahan kita dulu apa? Komputer ini dulu lemot, ini kena virus, ini apa? Nah, begitu diriset, saudara, seluruhnya itu menjadi baru. Dan itu cara Tuhan. Dan Yeremia lah, nah saudara luar biasa. Nabi Yeremia lah yang diberi oleh Tuhan satu perjanjian dengan hati yang baru. Pasal 31 sampai 33. Ya, saudara baca di sana. Perjanjian baru. Nah, kapan-kapan kita akan bahas ini. Jadi 5 ratapan Yeremia, dan puncak dari Nabi Yeremia adalah perjanjian baru di dalam Kristus. Ya, dia dituliskan dalam hatimu yang baru. Jadi Roh Kudus menolong, menyadarkan kita dan melihat betapa jahatnya kita, memberitahu kita bahwa kita tidak bisa menyadarkan pada diri kita, pada dunia apalagi, pada orang lain apalagi. Dan Roh Kudus memberikan kita harapan yang mengharapkan kepada harapan satu-satunya adalah Sang Harapan, Allah sendiri, Bapa sendiri. Dan di dalam Kristuslah kita mendapatkan semua harapan ini. Dan kita harus tahu. Dan kita dilarang untuk apa? Kemudian mengeluh lagi karena kita sudah tahu siapakah semua pengendali dalam hidup kita. Bahkan raja yang jahat pun dikendalikan oleh Tuhan. Amsal 21 ayat 1. Hati raja, setiap raja itu hatinya, presiden, perdana menteri yang jahat semuanya. Baik itu bangsa biadab atau bangsa yang di dalam Tuhan, negara Kristen. Semua hati raja, pemimpin-pemimpin di tangan Tuhan. Kemanapun itu digerakkan oleh Tuhan. Hati raja itu seperti batang air. Ya, itu sangat indah sekali. Saya waktu baca ayat itu seperti satu kekuatan yang luar biasa dan luar biasa. Dan membaca Alkitab kayaknya beda. Dan begitu menyegarkan dan memberkati kita. Jadi jangan sampai kita terus melawan Tuhan dengan mengeluh pada Tuhan. Dan ini bangsa Israel, bukan hanya mengeluh, menyalahkan Tuhan. Jadi kemampuan kita hidup baru itu selalu ada kuncinya di dalam kita mengenal diri kita, mengelulah akan dosamu. Nah, saudara kita belajar ini, mengelulah akan dosamu, mengelulah akan dosamu. Ya, oke, yang terakhir sekarang. Apa tujuan daripada pembuangan penghakiman? Saudara, tujuannya apa? Saudara dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Coba kita baca, ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui, tahu betul rancangan-rancanganku, apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku sudah setting, aku sudah plot, aku sudah berikan alur ceritanya dan kemana ujungnya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan penuh dengan harapan. Masa depan MD, penuh harapan. PH, MDPH. Masa depan cerah, MDDC. Ya, masa depan cerah, MDC. Ya, gitu kan, kalau kita singkat seperti itu. Dikatakan, aku tidak merancang kecelakaan, tapi aku merancang damai sejahtera. Dan memberikan padamu hidup yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Dan apabila aku berseru, dan kamu berseru, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku pasti akan mendengarkan. Ya, Roma 8:28. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Yakobus pasal 1 ayat 13. Saya bacakan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini mengeluh kepada Tuhan, datangnya dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, sebab Allah tidak dicobai, tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya.
Yang terakhir sebagai penutup, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ini terjadi pada Yusuf yang luar biasa. Dia tahu apa yang dia alami, menderita, dia dikhianati, dia kemudian ditipu. Saudara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang memegang. Who hold the future? Siapa yang memegang masa depanmu? Semua manusia juga. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Nah ini, Saudara Yusuf, pikirannya jahat terus. Wah, nanti kalau bapakku mati gimana? Kalau Yakub mati, kita nanti dimusuh oleh, nanti kalau Yakub Yusuf itu balas dendam gimana, papa kita nggak ada yang bisa ngerem dia, wah kita akan mati kita. Kalau dia dendam gimana? Pikiran jahat, saudara. Mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah, nah bukan kamu. Allah telah merancang, mereka-rekakan dan mengatur, menetapkan untuk kebaikan dan segalanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, oke, kita bersyukur, kita mohon pertolongan Tuhan, dan kita masuk dalam doa.